Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang kisah santet tali gaib. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama Laila. Nah, bagaimana ceritanya? Daripada kita penasaran, yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Itu dicek barangnya sudah betul apa belum? Iya, Den, jawab Adi dengan singkat. Adi dan juga Deden bekerja bersama di sebuah pabrik pada bagian gudang. Mereka bekerja mengecek barang yang baru datang dan nantinya akan dikirimkan ke bagian produksi. Namun dalam pekerjaannya Deden ini licik. Dia selalu menyuruh dan juga memerintah Adi. Padahal kerjanya itu sama dan sudah mendapat bagian masing-masing. Mentang-mentang Deden ini sudah bekerja lama di pabrik tersebut dan senior juga. Jadi dia bersikap seenaknya, yaitu kepada Adi dan karyawan yang lainnya. Semua karyawan lain yang ada di bagian gudang tersebut juga sudah mengetahui sifat dan juga sikapnya Deden yang selalu berbuat licik kepada karyawan lain. Padahal mereka sama-sama bekerja dan juga mendapat gaji yang sama. Meskipun begitu, Adi sebagai karyawan baru yang baru setahun bekerja di pabrik tersebut menerima pekerjaan yang diperintah oleh Deden. Adi masih bisa menerima kelakuannya Deden yang berbuat seenaknya kepada Adi. Dia tetap sabar dan juga ikhlas melakukan pekerjaannya itu. Dia tidak mengeluh, meski kadang dalam hatinya sedikit kesal dengan perlakuan Deden itu. Karena Deden yang selalu memerintah Adi jika untuk melakukan sesuatu. Deden ini dikenal pemalas dalam bekerja mentang-mentang sudah senior. Den, kamu gak usah begitu sikapnya sama Adi, kasihan dia. Masa kamu nyuruh-nyuruh, emangnya kamu siapa? Ucap rekannya yang senior juga. Sudahlah, gak usah ikut campuris. Dianya saja, gak keberatan kok. Kamu kok yang ikut campur. Rizkon hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya mendengar apa yang dikatakan oleh Deden. Sedangkan Adi tetap sabar melakukan pekerjaannya dengan ikhlas. Adi bekerja di pabrik pembuatan sepatu. Dia baru bekerja 1 tahun terakhir ini. Dia bekerja di pabrik tersebut setelah menikah dengan Putri. Mereka baru menikah sekitar 2 tahun pernikahan yang juga dikaruniai oleh seorang anak laki-laki yang baru berusia 1,5 tahun. Mereka masih tinggal mengontrak karena belum bisa membuat rumah sendiri. Sebelumnya Adi bekerja di pabrik lain, pabrik pembuatan plastik. Namun Adi terpaksa harus dikeluarkan dari pabrik tersebut karena ada pengurangan karyawan. Maka dari itu, Adi sempat menganggur beberapa bulan di rumah sekitar 6 bulan. Dan untuk biaya kebutuhan rumah tangganya sehari-hari, Adi menggunakan uang tabungan yang selama ini dia simpan dan untungnya uang simpanannya itu bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sampai Adi mendapatkan pekerjaan baru lagi. Tidak hanya menggunakan uang simpanannya saja, tapi Adi menggunakan uang pesangon juga yang dia dapat dari pabrik tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Sebelumnya Adi bekerja di pabrik pembuatan plastik itu sekitar 3 tahun sebelum menikah. Namun karena pabrik tersebut sudah diambang kebangkrutan, maka terpaksa harus mengeluarkan para karyawannya. Hingga akhirnya Adi mendapat pekerjaan baru di pabrik sepatu itu. Deden dan Adi ini kebetulan tetanggaan sebelum mereka bekerja di pabrik, yaitu bekerja di pabrik sepatu itu. Keduanya itu masih akur, selalu bertegur sapa di lingkungan tetangganya. Namun sekarang ketika Adi bekerja bersama dengan Deden di pabrik sepatu tersebut, mereka jadi seperti asing, tidak pernah bertegur sapa. Saat di tempat kerja juga sama, Adi dan Deden tidak terlalu akur. Bisanya menyuruh-nyuruh Adi saja Deden itu. Entah memiliki dendam apa hingga Deden bersikap seperti itu kepada Adi. Padahal Adi merasa tidak pernah ada masalah dengan Deden. Seiring dengan berjalannya waktu, Adi bekerja dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab.
Dia selalu rajin dan juga disiplin, dan bekerja dengan giat. Sedangkan Deden bekerja seenaknya bermalas-malasan. Kalau ada bosnya datang saja, Deden baru bersikap rajin, seolah-olah dia bekerja dengan baik agar dipuji dan dibanggakan oleh bosnya. Deden ini memang menginginkan sebuah jabatan sebagai pemimpin gudang. Jadi kalau ada bosnya datang untuk mengecek ke bagian gudang, dia paling semangat kerjanya supaya bisa diangkat menjadi pimpinan gudang. Gimana? Udah aman? Aman, Pak. Sudah saya kendalikan semuanya, ucap Deden dengan enteng. Semua karyawan yang mendengar apa yang dikatakan oleh Deden rasanya muak sekali, ingin muntah. Bagus, silakan kembali bekerja, ucap bosnya. Beberapa karyawan gudang ada yang menggunjing membicarakan tentang Deden. Alah, di depan bosnya saja, pura-pura kerja, cari muka banget dia, ucapnya. Ia mentang-mentang senior, timpal yang lain. Tidak disangka ternyata saat para karyawan gudang itu sedang membicarakan Deden, ternyata saat itu juga Deden sedang lewat di belakang karyawan tersebut. Kalian ngomongin saya, kalau mau ngomongin ini, di depan. Jangan di belakang seperti itu, ucap Deden. Kalau iya memangnya kenapa? Jawab Husen. Berani kamu ya sama saya? Ayo kita duel, gak usah banyak ngomong, ucap Deden naik pitam. Untuk apa berkelahi dengan orang sepertimu? Semua yang aku lakuin itu bukan urusan kamu. Kamu itu tidak usah ikut campur, ucap Deden sembari meninggalkan Husen. Saat itu bos di pabrik tersebut melihat kinerjanya Adi yang sangat rapi dan rajin. Memang bosnya itu sedang mencari pimpinan gudang karena yang dulu sudah resign. Dan sekarang gudang belum ada yang mimpin, sehingga bosnya itu sering datang ke gudang untuk melihat kinerja para karyawannya. Meskipun Deden bersikap baik kepada bosnya saat beliau datang saja. Bos itu ya sudah tahu kelakuan dari Deden sejak dulu yang kerjanya bermalas-malasan karena mendapat laporan dari para karyawan lain. Singkat ceritanya, saat pulang bekerja sesapnya di kontrakan, Adi dikejutkan dengan anaknya yang tiba-tiba demam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Putri dengan lesu. Kamu kenapa, Dek? Lesu seperti itu wajahnya. Vino, Mas. Vino kenapa, Dek? Tanya Adi penasaran. Tanpa mendengar jawaban dari istrinya, Adi langsung beranjak pergi masuk ke dalam rumah untuk melihat keadaan anaknya. Adi langsung meletakkan tangan pada kening Vino untuk memastikan. Panas banget keningnya, Dek. Vino, sejak kapan panas seperti ini, Dek? Tadi pagi, Mas, pas kamu berangkat bekerja, ucap Putri. Sudah kamu kompres belum? Sudah, Mas, tapi panasnya masih utuh, tidak mau turun-turun. Kalau begitu kita bawa dia ke rumah sakit sekarang, yuk, Dek, ujar Adi. Sore itu juga, Adi dan Putri langsung membawa Vino pergi ke rumah sakit terdekat untuk memeriksakan keadaan anaknya. Mereka pergi ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor. Untuk pergi ke rumah sakit tidak terlalu jauh. Sekitar 15 menit saja mereka sudah sampai di rumah sakit, dan sesampainya di rumah sakit, Vino pun langsung ditangani oleh dokter. Gimana keadaan anak saya, Dok? Dia demam berdarah, harus dirawat inap di sini. Seketika Adi dan Putri lemas mendengar apa yang dikatakan oleh dokter. Akhirnya Vino dirawat di rumah sakit tersebut. Adi bingung harus cari uang kemana untuk biaya rawat inap anaknya karena Adi belum mendapat gajian, sedangkan dia tidak memiliki uang tabungan. Akhirnya Adi berpikiran untuk meminjam uang ke rumah kedua orang tuanya. Dengan tergopoh-gopoh Adi mengendarai sepeda motornya menuju ke rumah kedua orang tuanya. Beberapa saat kemudian, dia pun sampai di rumah kedua orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar sautan salam dari balik pintu. Adi, ayo masuk. Adi dan ibunya yang sedari tadi berada di ambang pintu pun masuk ke dalam rumah. Kamu mau minum apa, Dik? Gak usah, Bu, aku kesini ada perlu. Perlu apa, Dik? Vino, Bu, dia sakit demam berdarah, sekarang dirawat di rumah sakit, ucap Adi. Kenapa kamu baru kasih tahu Ibu? Iya, Bu, baru kemarin sore Vino aku bawa ke rumah sakit.
Kalau gitu, ayo ibu mau lihat keadaan Vino di rumah sakit, ujar ibunya. Bentar bu, maaf sebelumnya, aku kesini mau pinjam uang bu. Iya, mau pinjam uang sama ibu buat biaya rumah sakit bu. Nanti kalau aku sudah gajian pasti akan aku kembalikan, tapi nyicil ya bu. Sudah, tidak usah khawatir, nanti akan ibu bayar biaya rumah sakitnya. Sekarang kita ke rumah sakit saja. Bentar, ibu ambil tas dulu, ibunya. Adi dan ibu pun akhirnya pergi ke rumah sakit bersama dengan mengendarai motor berboncengan. Gimana keadaan Vino, Put? Seperti ini bu, masih demam panas sekali, tubuhnya penuh bintik-bintik merah. Kasihan banget, semoga cepat sembuh ya nak, ucap ibu. Singkat ceritanya, Adi mulai berangkat kerja kembali, sedangkan Vino dijaga oleh putri dan terkadang ibunya Adi yang datang ke rumah sakit untuk ikut menjaganya. Perasaan Adi selalu gelisah semenjak anaknya itu sakit, kerja pun tidak fokus. Saat itu, Adi itu sedang mengambil barang yang ada di bagian atas. Tiba-tiba saja Adi terjatuh saat naik tangga untuk mengambil barang yang berada di atas itu dan brak. Sontak semua karyawan yang ada di gudang semua itu matanya itu tertuju pada Adi. Kamu itu gimana sih? Nggak hati-hati kerjanya, fokus makanya, ucap Deden. Akan tetapi Deden malah memarahi Adi yang terkena musibah, bukannya malah membantu. Sedangkan Adi sedang menahan sakit, meringis merintih kesakitan. Aduh, kamu Adi. Beberapa karyawan yang lain pun ikut membantu membangunkan Adi dan membawanya pada ke klinik pabrik untuk diobati. Karena kaki Adi tertimpa tangga sehingga kakinya dia terluka sedikit. Dia dibawa rekan kerja lainnya ke klinik untuk diberikan obat merah pada lukanya. Ternyata kakinya Adi tidak kenapa-napa, tidak terkilir, hanya terluka saja sedikit dan bisa disembuhkan beberapa hari saja. Siang itu pun Adi kembali melaksanakan pekerjaannya yang sempat tertunda. Saat Adi sedang berada di pekerjaannya itu, tiba-tiba saja Deden lewat di depannya dan masih tetap mengolok-olok Adi. Makanya kalau kerja itu yang benar, jangan melamun. Mikirin apa sih? Hutang ya? Ucap Deden. Adi hanya menanggapi perkataan dari Deden dengan tersenyum kecut. Dia tidak mau meladeni ucapan dari Deden karena kalau diladeni pasti malah akan menjadi ribut. Adi tidak menggubris apa yang dikatakan Deden. Deden memang selalu mencari kesalahan dari Adi. Dia berharap Adi dipecat dari pabrik tersebut karena Deden merasa Adi ini adalah saingannya. Memang Adi terkenal rajin saat bekerja, jadi Deden takut jika nanti jabatan pimpinan gudang diambil oleh Adi ini. Waktu itu Adi sedang mengirimkan barang ke bagian line paling belakang. Saat Adi hitung barang tersebut sudah pas sesuai dengan apa yang sudah di briefing sebelumnya. Namun saat sampai di bagian line, entah kenapa tiba-tiba saja barang tersebut kurang satu, dan saat itulah kesempatan Deden untuk menyalahkan Adi. Kamu itu gimana sih, Dik? Kalau kerja itu yang bener dong. Kamu hitungnya bagaimana? Sudah bener belum tadi? Sudah, Den. Tadi sudah aku hitung bener kok. Coba hitung lagi, siapa tahu kamu gelapkan, ucap Dede. Astagfirullah, maksud kamu apa, Den? Kamu nuduh aku dan fitnah aku begini. Selama ini aku sudah sabar ya menghadapi sikap kamu yang seenaknya sama aku. Tapi lama-kelamaan kamu itu seperti itu, ucap Adi naik pitam. Karena Adi merasa difitnah oleh Deden di depan rekan kerjanya dan juga bosnya. Sudah cukup, tidak usah ribut-ribut, ucap bos melerai. Kita cari saja di gudang, siapa tahu ada yang jatuh di gudang, bos menimpali. Akhirnya Adi dan beberapa pekerja yang lainnya pergi ke gudang kembali untuk mencari barang yang hilang itu. Semuanya bertugas mencari dengan berpencar. Seluruh gudang dicari satu persatu, hingga akhirnya beberapa saat kemudian, salah satu karyawan gudang menemukan barang tersebut berada pada tempat kerja yang biasa Deden tempati. Ini Pak, ada di sini, ucapnya. Deden pun menutup malu, sudah memfitnah Adi, ternyata dirinya sendiri yang menyembunyikan barang tersebut. Deden, sekarang kamu ikut ke ruangan saya, ucap bosnya. Deden pun masuk ke dalam ruangan bosnya.
Dia diinterogasi oleh bos hingga akhirnya Deden mau jujur. Den, kenapa kamu melakukan itu semua? Anu pak, gak apa-apa pak, saya hanya bercanda kok, ucap Deden dengan entengnya. Bercanda kamu bilang? Kamu ini bekerja jangan bercanda, apalagi kamu sudah memfitnah Adi yang tidak bersalah. Iya pak, saya minta maaf pak, saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Sekarang kamu dapat SP1, ucap bosnya. Entah kenapa bosnya sudah tahu kelakuan Deden dan sikap Deden saat bekerja, akan tetapi Deden tetap saja tidak dikeluarkan dari pabrik tersebut. Sekarang kamu minta maaf sama Adi, mari saya antar, ucap bosnya. Deden pun akhirnya diantar oleh bosnya menghampiri Adi untuk meminta maaf. Sudah cepat kamu minta maaf sama Adi. Aku minta maaf ya, aku sudah salah memfitnah kamu. Aku janji gak akan mengulangi lagi, ujar Deden. Adi orang yang baik dan pemaaf, dia dengan senang hati memaafkan Deden. Iya Den, aku sudah maafkan kamu kok. Kalau begitu semuanya kembali bekerja lagi, ujar bosnya. Meskipun Deden sudah meminta maaf kepada Adi, namun sikap Deden itu masih tetap sama kepada Adi. Dia tetap bersikap semena-mena. Padahal sudah mendapat surat peringatan, akan tetapi Deden tidak kapok dan tidak takut. Bukannya berubah, malah semakin bermalas-malasan. Sehingga ceritanya sore harinya Adi pulang dan langsung ke rumah sakit untuk melihat keadaan anaknya. Gimana dek? Vino sudah meninggal apa belum? Belum mas, masih panas seperti ini. Tapi demamnya sudah turun mas, ucap Putri. Alhamdulillah kalau demamnya sudah turun. Oh iya, ibu kemana? Ibu baru saja pulang mas, katanya mau mandi dulu. Ya sudah kamu sana mandi dulu, gantian biar aku yang jagain Vino, ucap Adi. Bentar mas, itu kaki kamu kenapa kok diperban? Gak apa-apa tadi di gudang jatuh dari tangga. Terus kaki kamu tergilir atau sakit gak mas? Ucap Putri. Udah gak apa-apa. Kamu tadi lihat sendiri kan aku bisa jalan. Gak usah khawatir. Udah dikasih obat merah juga kok tadi. Beneran mas, aku beliin obat merah lagi ya. Sudah tidak usah, kamu mandi saja sana, ucap Adi. Putri pun beranjak pergi mandi, sedangkan Adi dia menjaga Vino di ruang rumah sakit. Beberapa saat kemudian akhirnya Putri pun selesai mandi. Sekarang gilirannya Adi untuk mandi. Malam harinya mereka kedatangan ibu dan bapaknya Putri untuk menjenguk Vino. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana keadaannya Vino? Tanya ibunya Putri. Sudah mendingan bu, cuma bintik-bintik merahnya masih banyak. Ini ibu bawakan bingkisan oleh-oleh buat Vino, ucap ibu sembari memberikan bingkisan itu kepada Putri. Duh, ibu itu dapat repot bawain bingkisan segala. Terima kasih ya bu. Iya sama-sama. Singkat ceritanya keesokan harinya Adi berangkat ke pabrik dan hari itu Adi diundang oleh bosnya untuk datang ke ruangannya. Saat itu perasaan Adi campur aduk jadi satu, antara takut karena penasaran Adi tidak membuat kesalahan, akan tetapi ya tiba-tiba saja dia mendapat panggilan oleh bosnya. Permisi, silakan masuk. Ada apa ya pak? Silakan duduk dulu Dik. Adi pun duduk berhadapan dengan bosnya di kursi ruangan bos. Jadi gini Dik, gudang kan selama ini tidak ada yang memimpin untuk membuat rekapan. Oh iya pak, jawab Adi dengan singkat. Selama ini saya sudah melihat kinerja kamu. Kamu rajin, disiplin, bertanggung jawab, dan kamu dapat menyelesaikan berbagai masalah. Jadi saya mau kamu itu mencari pemimpin di gudang. Ya istilahnya kamu yang menjadi pimpinan gudang. Loh, saya pak? Tapi pak, saya merasa tidak pantas pak, apalagi kan karyawan baru pak. Saya juga belum pernah memimpin gudang. Sudah Dik, tidak apa-apa, kamu pasti bisa. Saya yakin kamu bisa memimpin gudang ini, ucap bosnya. Tapi selama ini kan yang mengharapkan jabatan ini kan Deden pak. Dia juga paling senior di sini. Iya, tapi tidak yakin dengan dia aku. Dia bermalas-malasan kerjanya, tidak seperti kamu. Apalagi saat itu dia berbuat licik memfitnah kamu, ucap bosnya. Baik pak, kalau begitu insya Allah saya akan menjalankan amanatnya dengan baik. Dan saya akan bekerja dengan rajin. Bagus kalau begitu Dik, saya percaya sama kamu, ucap bosnya. Sekarang deal ya, kamu mulai sekarang menjadi pimpinan gudang, ucap bosnya.
Deal Pak, jawab Adi. Mereka akhirnya saling bersalaman, bersepakat dengan apa yang sudah menjadi kesepakatannya. Kalau begitu, ayo kita ke gudang dan beritahu kepada para karyawan lain. Kala itu Adi benar-benar takut karena merasa sebenarnya tidak pantas, apalagi merasa tidak enak dengan para senior yang sudah bekerja di gudang tersebut sejak lama. Tapi sekarang malah Adi yang karyawan baru setahun, dia dijadikan sebagai pimpinan gudang itu. Dengar semuanya ya, tolong sini kumpul. Semua karyawan yang ada di dalam gudang tersebut menghentikan semua pekerjaannya dan bergegas untuk berkumpul menghampiri ke arah bosnya. Saya akan memberitahu kepada kalian semua. Jadi mulai sekarang Adi sudah saya jadikan pimpinan gudang. Saya harap kalian harus bekerja dengan giat dan rajin dan mengikuti arahan dari Adi, ucap bosnya. Sedangkan Adi saat itu berdiri di sebelahnya bosnya. Dengan menundukkan kepalanya, sontak semua yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh bosnya itu terkejut karena tiba-tiba saja Adi yang dijadikan pimpinan oleh bosnya itu. Sedangkan Deden yang mendengar itu, hatinya sangat tersulut emosi yang membara. Napasnya memburu, tidak terima menerima kenyataan itu, karena selama ini usahanya untuk mendapatkan posisi jabatan sebagai pimpinan gudang itu sia-sia. Sekarang malah Adi yang dijadikan pimpinan gudang membuat Deden semakin membenci Adi, karena Adi karyawan yang baru bekerja setahun di pabrik itu, tapi dia langsung dinaikkan jabatannya. Kenapa Adi, Pak? Dia kan masih anak baru di sini. Mana bisa dia, Pak? Ucap Deden. Saya yakin dia bisa, karena dia rajin disiplin dalam bekerja. Seketika Deden pun terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh bosnya. Mulai sekarang Adi yang menjadi pimpinan kalian. Dan sekarang silakan kalian semuanya kembali bekerja, ucap bosnya. Saat itu Deden benar-benar marah dan tidak terima. Kamu berbuat apa dengan bos? Cari muka ya kamu, supaya bisa dapat jabatan ini, ucap Deden. Astagfirullah, saya tidak melakukan apa-apa, Den. Kenapa sih kamu itu selalu memfitnah sama saya? Saya juga kalau boleh milih tidak menjadi pimpinan gudang, karena tanggung jawabnya sangat besar, Den. Saya juga sempat menolak, tapi bos tetap jadikan saya sebagai pimpinan gudang ini, ujar Adi. Alah, omong kosong. Awas ya kamu ya, aku akan buat kamu menderita, ucap Deden. Adi pun hanya menggeleng-gelengkan kepalanya mendengar apa yang dikatakan oleh Deden sembari Adi mengelus dadanya. Singkat ceritanya, Adi mendapatkan kabar baik kalau anaknya Vino sudah diperbolehkan untuk pulang sore itu juga karena Vino sudah sembuh. Sesampainya di rumah, Adi mengatakan kepada istri tentang jabatan Adi sekarang. Dek, sekarang tanggung jawab aku di gudang tambah besar. Loh, memangnya kenapa, Mas? Iya, tadi pagi aku dipindah jabatan menjadi pimpinan gudang, Dek, jawab Adi. Alhamdulillah kalau begitu, Mas. Berarti kinerja kamu bagus, Mas. Makanya bos kamu mempercayai kamu. Iya sih, tapi kan tanggung jawab aku sekarang jadi lebih besar, Dek. Apalagi aku harus bisa mengkoordinasi semuanya dengan baik. Apalagi tentang kesalahan barang yang hilang, ujar Adi. Sementara Deden dia merasa sakit hati dan benci dengan Adi, karena Adi yang mendapatkan jabatan yang selama ini dia idam-idamkan oleh Deden itu. Saat itu malam hari ketika sedang berbaring di kamar tidurnya, Deden sembari menatap layar ponselnya, dan saat dia sedang membuka beberapa sosial medianya, dia melihat ada sebuah informasi tentang dukun santet. Deden pun mulai memiliki niat jahat untuk menyantet Adi karena dia ingin membuat Adi menderita. Keesokan harinya Deden pergi ke rumah dukun santet. Dia tidak masuk kerja dengan alasan sakit, padahal hari itu Deden akan pergi ke rumah dukun santet itu. Dengan mengendarai sepeda motornya, Deden pergi seorang diri ke tempat dukun santet tersebut. Perjalanan yang ditempuh Deden menuju ke tempat dukun tersebut sekitar 3 jam perjalanan. Beberapa saat kemudian akhirnya Deden pun sampai di rumah Mbah Roso. Sesampainya di tempat Mbah Roso, Deden langsung menyambangi rumahnya Mbah Roso. Terlihat sebuah rumah yang terbuat dari bambu berdiri di tengah hutan yang sangat rimba. Permisi, ucap Deden. Terdengar suara pintu dibuka dari dalam rumah. Silakan masuk, ucap Mbah Roso. Deden pun langsung masuk menyambangi rumah dukun santet tersebut.
Ada perlu apa kamu datang kemari? Saya ingin membalas rasa dendam saya kepada seseorang, Mbah. Saya ingin dia mati pokoknya, ucap Deden. Mbah Roso pun tertawa terbahak-bahak mendengar apa yang dikatakan oleh Deden. Kamu sudah bawa foto target, serta mahar yang harus kamu bayar. Sudah, Mbah, ucap Deden sembari memberikan sebuah foto kepada Mbah Roso. Maharnya berapa, Mbah? Tanya Deden. 20 juta. Baik, Mbah, ini uangnya sudah saya siapkan. Lalu uang yang berada di dalam amplop coklat tersebut diberikan kepada Mbah Roso. Kita akan melakukan ritual nanti malam. Kebetulan nanti malam bertepatan dengan Selasa Kliwon, jadi tidak usah menunggu lama, ucap Mbah Roso. Deden hanya mengangguk-ngangguk setelah mendengarkan apa yang diucap oleh Mbah Roso. Siang itu Mbah Roso menyiapkan sesajen untuk dilakukannya ritual nanti malam. Sesajen yang Mbah Roso siapkan berupa kembang setaman, jajan tradisional, juara pasar, dan kemenyan. Singkat ceritanya, malam harinya sebelum ritual, Mbah Roso menyiapkan terlebih dahulu semua persiapan untuk ritual. Ritual akan dilakukan pada malam hari sekitar pukul 12 malam. Hingga tiba di mana waktu ritual itu tiba, Mbah Roso dan Deden masuk ke dalam ruangan ritual itu. Mbah Roso mulai membakar kemenyan terlebih dahulu. Lalu kemudian Mbah Roso mengambil foto target yang nantinya akan diikat dengan boneka pocongan dengan menggunakan tali pocong. Tidak hanya itu, boneka pocongan tersebut juga ditusuk-tusuk dengan menggunakan jarum yang tajam. Mbah Roso mulai merapalkan mantranya dengan mulut yang berkomat kamit. Deden yang melihat ritual tersebut bergidik ngeri serta takut bukan main. Beberapa saat kemudian tiba-tiba saja hembusan angin datang ke dalam ruangan tersebut membuat bulu kuduk Deden merinding dan tubuhnya gemetaran. Tiba-tiba saja Deden melihat ada sosok bayangan putih yang masuk ke dalam ruangan tersebut, membuat Deden semakin ketakutan serta tubuhnya yang gemetaran melihat sosok bayangan putih tersebut menghampiri ke tubuh Mbah Roso. Namun anehnya sosok bayangan putih tersebut tidak berjumlah satu saja, namun seperti terlihat sangat banyak sekali. Tiba-tiba saja bayangan putih yang menghampiri ke ruangan tersebut berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Sosok itu ada yang bertubuh tinggi besar dengan berbulu berwarna hitam dengan gigi taring yang panjang dan tajam. Ada juga sosok wanita dengan berpakaian berwarna putih lusuh, serta terdapat bolongan pada bagian tengah tubuhnya dan penuh dengan darah yang mengalir. Sosok pocong berwajah hitam juga ada di sana dengan mulut yang menganga serta kedua matanya yang melotot. Semua sosok tersebut mengeluarkan bau yang sangat busuk dan juga amis. Sosok-sosok itu menatap ke arah Deden dengan tajam, membuat dia semakin ketakutan, gemetaran, serta merinding bahkan tidak kuasa untuk melihat sosok-sosok itu. Dia pun menundukkan kepalanya ke bawah karena tidak mau melihat wujud asli dan nyata sosok tersebut. Setelah Mbah Roso berbicara dengan sosok-sosok itu, lalu mereka pun semua menghilang dengan sendirinya dan meninggalkan bau busuk serta bau amis yang menyeruak di hidung pada kala itu. Lalu boneka pocongan yang sudah diikat dengan foto target diberikan kepada Deden. Nanti kamu kubur di depan rumah atau belakang rumah sembari taburkan beras-beras ini, ucap Mbah Roso sembari memberikan boneka pocongan kepada Deden. Iya Mbah, jawab Deden terbata-bata. Singkat ceritanya malam itu Deden memberanikan diri untuk langsung pulang. Sesampainya di rumah, dia sekitar pukul 3 pagi. Dia tidak langsung pulang, akan tetapi dia mampir terlebih dahulu ke rumahnya Adi untuk langsung melaksanakan aksinya yang sudah diperintahkan oleh Mbah Roso. Malam itu dengan tergopoh-gopoh Deden berjalan ke halaman rumah Adi. Suasana malam itu terlihat sepi karena masih dini hari dan tidak ada orang yang meronda di sana. Jadi Deden merasa aman, segeralah dia untuk menggali tanah yang ada di halaman rumahnya Adi. Dengan sekuat tenaga, dia menggali tanah tersebut. Lalu setelahnya boneka pocongan yang terikat dengan tali pocong itu dikuburkan langsung ke dalam tanah. Tidak lupa setelah menguburkan boneka pocongan tersebut, Deden menyebarkan seluruh beras kuning di depan rumahnya Adi sebelum pergi. Beras kuning tersebut yang sebelumnya diberikan oleh Mbah Roso. Setelah semuanya beres, Deden pun kemudian langsung segera pulang.
sebelum ada orang yang melihat keberadaannya di rumah Adi. Singkat ceritanya, keesokan paginya Putri terbangun ingin menyapu halaman rumah. Dia terkejut ketika melihat banyak beras kuning yang berserakan di depan rumahnya. Mas, lihat mas, teriak Putri dari depan teras rumah. Adi yang saat itu tengah bersiap-siap untuk berangkat bekerja pun mendengar teriakan istrinya, langsung buru-buru ke depan. Ada apa, Dik? Lihat mas, ini kok banyak beras kuning di sini? Iya ya, kamu kali yang menambahkan kemarin? Enggak loh mas, apa aku buat beras kuning ini? Enggak mas. Ya sudahlah, sapu saja, ucap Adi. Mereka tidak terlalu menghiraukan tentang hal tersebut, karena memang mereka tidak tahu. Adi berangkat bekerja seperti biasanya. Hari ini Adi sudah bekerja sebagai pimpinan gudang. Pekerjaannya pun bertambah, tidak seperti dia jadi cakar di gudang. Deden masih tetap bekerja seenaknya dan bermalas-malasan. Namun anehnya Adi yang ingin memarahi Deden ini tidak bisa, entah apa sebabnya. Padahal dalam hatinya Adi ingin sekali menegur Deden. Saat itu juga Deden hanya tersenyum kepada Adi. Siang itu pundak Adi terasa sangat berat dan membuat kepalanya terasa pusing. Akan tetapi Adi berusaha untuk tetap bisa menahan rasa sakitnya itu. Saat Adi sedang berjalan ingin mengecek seluruh barang yang baru datang, tiba-tiba saja tubuhnya Adi itu ambruk, dia jatuh pingsan. Semua karyawan yang ada di dalam gudang pun panik dan segera membawa Adi ke dalam klinik. Sekitar 20 menit kemudian, Adi pun akhirnya terbangun. Husen yang sedari tadi membantu Adi hingga menemani Adi di dalam klinik menanyakan langsung kepada Adi. Dik, kamu itu kenapa, Dik? Kok bisa pingsan? Tanya Husen. Nggak tahu, Sen. Tadi pundak aku terasa berat sekali, hingga kepala menjadi pusing dan tiba-tiba pandanganku benar-benar kabur. Kamu kecapean kali, Dik? Iya mungkin ya, Sen, jawab Adi. Ya sudah, kamu istirahat saja di sini dulu, aku kembali kerja lagi ya. Aku mau langsung kerja lagi aja, Sen. Masih banyak yang belum aku kerjakan, ucap Adi. Tapi kamu yakin, Dik? Emangnya sudah tidak pusing lagi? Iya, aku sudah gak apa-apa kok, Sen. Akhirnya Adi pun kembali lagi untuk bekerja. Saat Adi balik lagi ke tempat kerja, tiba-tiba saja Deden menyeletuk kepada Adi. Alah, baru pertama kali kerja jadi pimpinan gudang saja sudah lemah, ucap Deden. Namun Adi tidak menanggapi apa yang dikatakan oleh Deden. Adi melanjutkan kembali pekerjaan yang tadi sempat tertunda. Singkat ceritanya, Adi lembur malam ini karena masih ada data-data yang harus diselesaikan. Sedangkan para karyawan yang lain sudah pulang semua. Hanya Adi yang ada di dalam gudang itu sendirian. Lampu di dalam gudang tersebut terlihat remang-remang karena memang sudah dimatikan. Meskipun begitu, Adi tetap melanjutkan pekerjaannya. Sekitar pukul 8 malam tiba-tiba saja bulu kuduk Adi merinding. Dia juga mencium aroma bau busuk serta kembang-kembangan di dalam gudang tersebut. Adi mencoba untuk tetap berpikir positif. Saat itu juga sayup-sayup Adi mendengar ada suara yang memanggilnya. Adi, ucapnya dengan lirih. Adi pun celingak-celinguk mencari kesana kemari dari mana suara itu berasal. Namun saat Adi melihat ke arah sekitar, semuanya kosong, tidak ada siapa-siapa. Adi semakin merinding ketakutan. Dia melihat ke arah jam dinding dan saat melihat ke arah jam dinding, waktu sudah pukul 8. Dia pun berniat untuk menghentikan pekerjaan ataupun mengerjakan tugasnya itu, karena mata juga sudah mengantuk. Mungkin itu tadi hanya halusinasi aku saja kali ya. Mata udah sempat banget, pulang sajalah, gumam Adi pada diri sendiri. Saat itu juga Adi menyiapkan semuanya untuk segera pulang. Sesamanya di parkiran motor, Adi melihat ada sosok bayangan putih, namun saat dia mendekat bukan senter atau lampu, dia pun merasa aman. Tiba-tiba saat Adi naik ke atas motornya, dikejutkan dengan sebuah tangan yang menepuk pundak Adi. Sontak Adi terperanjat karena sedari tadi dia lihat di parkiran tidak ada siapa-siapa. Dan selain dirinya sendiri tentunya, dan dengan perlahan Adi membalikan kepalanya melihat ke belakang. Dan betapa terkejutnya Adi ketika melihat ke belakang. Ternyata sosok pocong dengan wajah hitam
dengan mulut menganga mengeluarkan bau busuk, serta kedua matanya yang melotot. Adi pun langsung berkeringat dingin, tubuhnya gemetaran, bulu kutub yang ada di tubuhnya itu berdiri semua. Seketika tubuh Adi kaku, tidak bisa digerakkan, mulutnya itu ingin berteriak sekencang-kencangnya pun tidak bisa, seperti terkunci. Tubuhnya terbujur kaku, tidak bisa apa-apa. Dan di saat yang bersamaan, dadanya Adi terasa sangat sesak sekali, seperti ada yang mengikat dadanya dengan erat, sampai nafas Adi ini tersengal-sengal. Tidak lama dari itu, tiba-tiba saja Adi melihat ada sosok Deden berada di arah depan kantor. Dia berdiri menatap sinis kepada Adi dengan wajah yang memucat. Loh, kok ada Deden? Perasaan tadi dia sudah pulang lebih dulu, gumam Adi dalam hati. Saat Adi melihat dengan tajam untuk memastikan apakah itu Deden, tiba-tiba saja sosok Deden tersebut menghilang dengan sendirinya. Rasa sakit pada dadanya sangat terasa sakit sekali. Dia pun mencoba untuk membacakan doa-doa serta membaca ayat kursi. Perlahan-lahan, seperti ikatan yang mengikat pada dada Adi itu mulai menghilang. Adi pun bisa bernafas kembali seperti biasanya, tidak merasakan sesak sama sekali. Tubuh Adi juga sudah bisa digerakkan kembali. Dia pun segera untuk pulang karena takut. Beberapa saat kemudian, sesamanya di rumah ternyata anak dan istrinya sudah terlelap dalam tidur. Adi pun membersihkan diri terlebih dahulu sebelum tidur. Saat dia sedang berada di dalam kamar mandi, tiba-tiba saja Adi mendengar ada suara wanita yang bersenandung, terkadang diselingi dengan ketawa-tawa. Suasananya itu benar-benar suaranya pada kala itu terdengar dengan jelas seperti di depan pintu kamar mandi. Dia pun mulai merinding, bulu kuduk berdiri semua. Sesegera mungkin Adi menyelesaikan membersihkan badannya. Saat dia membuka pintu kamar mandi, ternyata tidak ada siapapun di situ. Mungkin halusinasiku saja, gumamnya. Selesai membersihkan badan, dia langsung masuk ke dalam kamar untuk tidur. Malam mulai larut, tiba-tiba saja saat seisi rumah tengah tertidur dengan lelap, terdengar ledakan yang cukup keras di atas atap rumah Adi. Dar, dar, dar. Adi beserta istrinya yang saat itu tengah terlelap dalam tidurnya seketika terbangun ketika mendengar ada suara ledakan tersebut. Mereka pun segera keluar untuk melihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Saat Adi membuka pintu, tiba-tiba saja mereka mencium bau busuk yang sangat menyengat baunya, sehingga mereka menutup hidungnya karena tidak kuat mencium bau telur busuk yang tiba-tiba saja ada di depan teras rumah. Siapa yang melempar telur ini ke rumah kita ya, Mas? Nggak tahu, Dek, jawab Adi, dan dar, seketika terdengar kembali ledakan dari atap rumah. Mereka pun beranjak ke halaman rumah dan melihat ke atas atap rumah. Saat mereka lihat, ternyata ada sosok tinggi besar dengan bulu hitam tebal, dengan wajah yang menyeramkan, dengan taring yang panjang dan tajam keluar dari dalam mulutnya, serta dengan tubuh yang mengeluarkan bau busuk. Sosok itu tertawa terbahak-bahak menatap ke arah Adi dan juga istrinya yang saat itu melihat ke arah atap. Di saat itu juga ketika Adi dan istrinya berada di halaman rumah, tiba-tiba saja terdengar suara anaknya yang menangis histeris dari dalam rumahnya. Seketika Adi dan Putri pun berlari untuk melihat keadaan anaknya yang ada di dalam kamar. Sampainya di dalam kamar, Putri langsung memeluk Vino dengan eratnya. Vino menangis dengan tangan yang terus menunjuk ke arah pojok kamar, dan dia itu seperti melihat ada sesuatu di dalam pojok kamar tersebut. Adi pun mencoba untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk mengusir sosok itu yang ada di dalam kamar. Putri mencoba menenangkan Vino, dan setelah Adi membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, beberapa saat kemudian Vino pun sudah tenang, tidak menangis lagi seperti sebelumnya. Malam itu rumah Adi benar-benar diteror dengan sosok-sosok yang mencoba mengganggu keluarga Adi. Saat Adi sedang mengambil air putih di dapur untuk istrinya, tiba-tiba saja Adi mendengar seperti ada orang yang sedang mandi sembari bersenandung. Seketika tubuh Adi merinding mendengarnya. Namun dengan memberanikan dirinya, Adi mencoba untuk melihat siapa yang ada di dalam kamar mandi tersebut. Dengan berjalan perlahan-lahan, Adi menuju ke kamar mandi. Dan brak! Saat pintu kamar mandi itu dibuka, di dalam kamar mandi tidak ada siapa-siapa.
Bahkan lantai kamar mandi terlihat kering, tidak ada cipratan air yang berjatuhan ke lantai. Adi pun menutup kembali pintu kamar mandinya. Namun, ketika dia membalikkan tubuhnya ingin kembali ke kamar memberikan air putih untuk Vino, tiba-tiba saja, brak, pintu kamar mandi itu terbuka dengan sendirinya. Langkah Adi pun terhenti sejenak dan mencoba untuk melihat ke arah kamar mandi. Dia langsung terperanjat ketika melihat ada sosok wanita berambut panjang acak-acakan duduk di dalam kamar mandi tersebut. Sosok itu berwajah sangat menyeramkan, hancur berlumuran darah, serta tubuhnya yang bolong penuh dengan darah. Seketika Adi yang melihat sosok itu bergidik ngeri, serta tubuhnya gemetaran. Keringat keluar dari tubuhnya, seluruh bulu kuduknya pun berdiri semua. Adi mencoba membaca doa-doa dengan memejamkan kedua matanya. Saat dia membuka kedua matanya kembali, sosok wanita itu seketika sudah menghilang entah kemana. Adi pun segera kembali ke kamar dan menutup pintu kamarnya rapat-rapat. "Kamu kenapa, Mas? Kok ngos-ngosan seperti itu?" "Nggak apa-apa kok, Dek," jawab Adi berbohong, "dan ini minum buat kamu," ucap Adi sembari memberikan gelas kepada Putri. Singkat ceritanya, keesokan harinya pada saat Putri akan menyapu halaman rumahnya, Putri melihat ada beras kuning lagi seperti waktu pertama kali dia menemukan. Lalu Putri pun menyapu kembali beras kuning yang tersebar, kemudian disapu. Pagi itu tiba-tiba saja Adi merasakan ada sesak pada bagian dadanya dan terasa sangat sakit sekali. Dia sangat kesakitan, teriak-teriak, "Aduh, sakit, tolong, tolong." Seketika Putri yang berada di depan teras mendengar teriakan Adi. Dia langsung menghampiri Adi. "Kamu kenapa, Mas?" "Sakit dadaku, Dek." Pagi itu Adi tidak berangkat bekerja dan dia dibawa ke istrinya ke rumah sakit untuk diperiksakan. Sesampainya di rumah sakit, saat diperiksa oleh dokter, kata dokter Adi normal, tidak menderita sakit apapun. Padahal saat itu dia merasakan sakit sekali pada dadanya, terasa sangat sesak. Dokter hanya memberikan obat pereda nyeri, namun tetap saja tidak mempan. Adi sekarang jadi seperti orang gila, dia tertawa-tawa sendiri, kadang menangis sendiri. Tubuhnya Adi sekarang terlihat sangat kurus, kering, dan perutnya yang semakin besar seperti bunting. Sudah berbagai cara Putri lakukan untuk kesembuhan suaminya, namun tetap saja hasilnya masih sama, tidak ada perubahan sama sekali. Sesekali Adi di dalam kamar dia sekelebatan itu melihat ada bayangan sosok Deden. Sosok Deden dengan wajah yang pucat dan tatapan yang sinis melihat ke arah Adi. Sosok Deden itu mengatakan kepada Adi ketika menampakkan dirinya di dalam kamarnya, "Kamu akan mati, Adi. Kamu akan mati," ucap Deden, yang kemudian dengan perlahan sosok Deden ini pergi menghilang entah kemana. Singkat ceritanya, istrinya Adi yaitu Putri, dia mengingat tentang guru di pondokannya. Hari itu Putri pergi ke pondok pesantren tempat dia mondok dulu. Dia pergi ke sana dengan Vino mengendarai sepeda motornya dengan laju yang sangat cepat, berharap cepat sampai di pondoknya Pak Guntur. Perjalanan menuju ke pondok Pak Guntur sekitar 1 jam perjalanan. Beberapa saat kemudian akhirnya Putri dan juga anaknya sampai juga di pondoknya Pak Guntur. "Assalamualaikum," ucap Putri. "Waalaikumsalam," jawab Pak Guntur. Kedatangan Putri disambut dengan ramah oleh Pak Guntur. Mereka saling bercakap-cakap, dan di tengah percakapannya itu Putri menceritakan kepada Pak Guntur tentang apa yang terjadi di keluarganya. Pak Guntur pun dapat menyimpulkan bahwa ada seseorang yang mencoba mengirimkan ilmu hitam ke dalam rumah dan untuk membuat Adi celaka ataupun menderita. "Pak, tolongin saya, Pak. Ayo kita ke rumah, Pak. Suami saya sedang kesakitan sendirian di rumah, Pak," ucap Putri. Pak Guntur pun tidak keberatan untuk datang ke rumah Adi untuk mengusir serta membersihkan ilmu hitam yang ada di dalam rumahnya Adi. Pak Guntur juga membawa beberapa santrinya untuk ikut mendoakan. Sesampainya di rumah Adi, Pak Guntur beserta dengan beberapa santrinya itu membacakan doa-doa bersama untuk mengusir sosok yang ada di dalam tubuh Adi. Saat Pak Guntur dengan santri yang sedang gusuk membacakan doa,
Seketika tubuh Adi memberontak kesakitan dan dia telah kerasukan sosok yang tidak kasat mata. Wahai kau yang ada di dalam tubuh orang ini, keluar sekarang atau mau saya bakar, ucap Pak Guntur. Karena sosok yang ada di dalam tubuh Adi itu tidak menjawab, akhirnya dengan paksa, Pak Guntur mengeluarkan sosok yang ada di dalam tubuh Adi. Pak Guntur membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dan saat itu juga, ketika Pak Guntur sedang membacakan doa-doa, hembusan angin datang ke dalam ruangan tersebut. Terdengar suara ledakan dari depan, yaitu dari depan rumah, serta pintu yang terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Brak, brak, brak. Setelah itu tubuh Adi terkulai lemas dan pingsan tidak tersadarkan diri. Beberapa saat kemudian Adi pun sadar. Setelah dia sadar, Pak Guntur langsung membacakan doa pada segelas air putih. Lalu air putih yang sudah didoakan tersebut langsung diberikan kepada Adi. Adi meneguk segelas air putih itu dengan perlahan-lahan. Tiba-tiba saja setelah dia meminum air putih itu, dia batuk-batuk berdahak sehingga memuntahkan banyak darah. Ternyata darah yang dikeluarkan itu terdapat paku yang keluar dari dalam mulutnya. Setelah itu perutnya Adi yang tadinya membesar perlahan-lahan kempes. Wajahnya Adi terlihat sangat pucat sekali. Dan setelah mengusir sosok itu, Pak Guntur langsung memagari rumah Adi dengan pagar gaib, agar tidak ada sosok-sosok yang datang mengganggu ke dalam rumah tangga Adi lagi. Siapa yang melakukan ini, Pak? Tanya Adi. Kamu tidak perlu tahu, yang penting kamu itu sekarang sudah selamat. Karena kamu telah disantet oleh seseorang dengan santet yang bernama santet tali gaib. Santet ini mengikat antara pelaku dengan korbannya, yaitu kamu, ucap Pak Guntur. Kemudian Pak Guntur dengan yang lain ke halaman rumah Adi untuk melihat benda yang ditanam di depan rumahnya. Pak Guntur menyuruh para santrinya untuk membongkar tanah. Dan benar, setelah galian tanah itu dibuka, ternyata ada boneka pocongan dengan foto Adi yang terikat dengan tali pocong. Singkat ceritanya, Adi mendapat kabar dari rekan kerjanya bahwa Deden telah meninggal dunia dalam keadaan yang mengenaskan, dengan tubuh yang seketika kurus kering, perut membuncit, dan mata yang melotot. Tidak hanya itu, anehnya leher Deden terikat dengan tali pocong yang sudah melekat dengan dirinya. Itu semua karena akibat dari yang dia perbuat sendiri, yaitu santet itu berbalik kepada pelaku yang telah mengirimkan santet itu. Meskipun begitu, Adi sudah memaafkan Deden, dan di hari pemakaman Deden, Adi serta istrinya datang untuk melayat. Sekarang Adi sudah sukses menjadi pimpinan gudang di pabrik tersebut. Untungnya Adi memiliki iman yang tebal sehingga dia bisa melawan sosok-sosok itu dengan iman yang dimilikinya, sehingga Allah masih melindungi Adi. Semoga kita dijauhkan dengan orang yang berbuat jahat kepada kita, dan semoga kita didekatkan kepada orang-orang yang baik. Dekatkan diri kita kepada Allah SWT dan pertebal iman kita. Ingat, semua perbuatan pasti akan ada balasannya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Jauhkan rasa iri dan juga dendam kepada seseorang, karena itu sifat yang dibenci oleh Allah SWT. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share, serta subscribe channel ini agar channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Terima kasih atas dukungan kalian selama ini, dan semoga channel ini dapat menghibur kalian semua dari dulu sampai sekarang ini ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.